Ya, halo teman-teman sekalian. Selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Mr. Erik. Kali ini posisi saya sedang ada di Batam dalam rangka OMG nasional. Sorry, OMG Catering Nasional Batam, Singapura, Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 Mei. Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang bisa saya pelajari dari eh, Ganas ya, Gathering Nasional dari OMG. Saya ketemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa, diantaranya mereka yang sudah melewati tahapan-tahapan seperti jenjang karir yang pernah kita sharing di dunia online. Yang pertama, tahapan dari masang iklan, social media chat, social media, kemudian blogging, website, di tahapannya ya. Nah, kalau dilihat dari tahapan lain seperti sharing dari guru Pak Agus Pranamas mengatakan bahwa kalau target awalnya kelas pertama itu ada di kelas 5 juta, maka diharapkan pada 6 bulan atau 1 tahun kemudian harus sudah ada di level 25 juta. Nah, kemudian di level berikutnya adalah 50 juta. Setelah 50 juta, kemudian di level berikutnya adalah 200 juta, dan 200 juta sampai dengan 400 juta. Nah, itu adalah level yang harus tahapan-tahapan yang ingin dicapai oleh para UMG. Nah, di samping itu juga di-share oleh Pak Bagus Yudi tentang bagaimana cara ekspor hanya dengan menggunakan iklan di FB, dan yang paling enaknya itu adalah iklannya itu hanya Rp1. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Anda tahu nggak, barang yang dijual itu hanya dalaman jilbab yang kalau bisa perhatikan itu hanya bahannya kecil. Pak Bagus Yudi sudah berbagi pengalamannya dan saya sangat terinspirasi. 3 tahun yang lalu dia memulai Bapak Ibu sekalian, dan hari ini dia sudah punya buyer di Malaysia yang bisa mensuplai sekitar 3.000 atau 4.000 bisnis dalaman jilbab yang bisa dibawa ke Malaysia. Nah, karena itu target dari OMG yaitu masuk ke pasar internasional ya, ekspor seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei ya. Itu target pasar yang paling mudah. Nah, kemudian ada 4 hal yang dibagikan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya tangkap pada saat itu. Kalau kita tahu tentang MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN, ada 4 hal atau 4 hal yang perlu kita ketahui, bahwa apa sih barang yang paling enak kita ekspor ke negara-negara yang disebutkan tadi, atau mungkin di negara MEA. Yang pertama itu adalah bahan yang kita masukkan terutama ke Malaysia itu adalah merupakan bahan dasar ya, bahan baku ya. Jadi pajaknya dikatakan itu bisa nol. Nah, kemudian kalau Anda bergerak di bidang teknologi atau startup, itu juga pajaknya nol ya. Nah, jadi yang pertama tadi semuanya merupakan bahan baku ya. Yang kedua itu tentang startup. Yang ketiga tentang tenaga kerja. Yang keempat, Anda akan dipermudah ketika Anda menjadi investor di Malaysia ya. Nah, ini menjadi perhatian kalau misalnya kita sudah naik level di bidang pengusaha mungkin ya, atau entrepreneurship yang sudah sebutkan tadi, dari level 5 juta, 25 juta sampai dengan 400 juta penghasilannya per bulan Bapak Ibu sekalian. Ada banyak lagi. Saya ketemu dengan teman-teman dari Aceh yang dulu kelas saya tahun 2010, kemudian dari Medan, dari Pekanbaru saya sendiri, kemudian dari Jawa paling banyak ya, Bandung, Bekasi, Jakarta, Yogyakarta, Magelang, kemudian Balikpapan, Bali, dan Gorontalo ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, pengalaman-pengalaman berbagi, bahkan rasanya waktu tidur tidak kita gunakan untuk sharing, berbagi informasi, sehingga waktu tidur kita tidak ada ya. Jadi rasanya senang sekali. Tapi sayang sekali pada hari ini saya tidak bisa ikut ke Singapura dan Malaysia karena paspor saya belum kembali.
Nah, yang awalnya saya seharusnya pergi ke Korea, tapi karena kendala visa saya ditolak sehingga cerita saya menjadi salah satu UMG yang dicekal pergi ke luar negeri ya. Mudah-mudahan ini cepat prosesnya selesai sehingga di lain kesempatan saya bisa ikut dengan teman-teman untuk berbagi pengetahuan. Dimana pada hari Minggu atau pada hari Minggu tanggal 1 Mei akan ada pertemuan dengan para buyer yang ada di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Mungkin itu cerita yang bisa saya bagikan buat teman-teman yang ada di manapun yang sedang menyaksikan video ini. Hasil pertemuan dari teman-teman yang ada di Ganas kelima ya, Ganas Gathering Nasional OMG. Tapi ada satu yang kurang menarik. Ada 2 orang dari peserta yang ditolak tidak bisa masuk luar negeri karena faktor dari paspor yang ya saya pikir salah satu teman kita dari Balikpapan, Mas Farid, dan satu lagi dari Bali. Ya, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan memberikan semangat buat teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang bergerak di bidang online, yang jualan online khususnya di Pekanbaru ya. Salam sukses, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.